Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita ketemu lagi dan pada kesempatan Ramadan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Siapa yang hafal suratnya? Mengenai puasa. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang muslim, kepada orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagai salah satu kewajiban agar kita diberikan ketakwaan yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu puasa adalah merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin agar kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak semua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya menyatakan, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi," kata Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena mengharapkan ketakwaan kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah saja tanpa ada unsur-unsur yang lain, dengan ikhlas melaksanakannya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini adalah sebuah pahala yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa ini, dan kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mengapa ini harus diberikan? Mengapa ini harus saya sampaikan? Karena syahadat adalah merupakan syarat awal bagi seseorang yang ingin dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyahadat sudah pasti adalah orang-orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang patut disembah dan patut diibadahi. Sedangkan kesaksian kepada Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa seseorang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan bahas apa sih sebenarnya pengertian dari syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah sebuah kalimat persaksian yang diucapkan oleh seorang muslim, atau bisa juga kalian sebut sebagai sumpah setia seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwasannya tidak ada yang patut untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha, yaitu menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu yang patut disembah dan diibadahi. Karena makna dari Tuhan itu sendiri adalah sesuatu yang ditakuti, disembah, dan ditaati sebagaimana seseorang taat kepada Allah. Jadi ketika kalian taat kepada games dan tidak menghiraukan panggilan azan, berarti kalian sudah menuhankan games tersebut. Atau kalian main bola dan kalian melalaikan waktu sholat, berarti kalian lebih tunduk kepada main bola daripada kepada Allah. Nah, ini harus kalian perhatikan, karena seorang muslim ini kadang-kadang terjebak dengan hal-hal semacam ini, sehingga mereka lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Itu pengertian dari syahadat yang pertama. Yang kedua, tadi kita sudah bilang asyhadu alla ilaha. Yang kedua adalah bentuk penetapan. Kalau yang tadi asyhadu alla ilaha itu adalah bentuk peniadaan. Peniadaan bentuk-bentuk ketuhanan kecuali hanya kepada Allah. Kalau illallah di syahadat yang kedua itu adalah penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat, satu-satunya sesembahan yang patut kita sembah. Tidak ada yang patut disembahi kecuali Allah. Apapun di dunia ini yang disembahi dan ditakuti itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak boleh kita ikuti. Tapi ketika kita menyembah hanya kepada Allah, itulah hal yang paling baik. Oleh karena itu, makna syahadat la ilaha illallah mengandung dua makna secara garis besar. Yang pertama adalah bentuk peniadaan ketuhanan kepada selain Allah,
Dan yang kedua adalah bentuk penetapan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut diibadahi. Nah, dari syahadat yang kedua, yaitu syahadat kepada Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau bisa juga disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya nabi terakhir untuk menutup semua para nabi yang ada. Jadi nabi-nabi yang sudah terdahulu dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam itu disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarannya dengan ajaran Islam yang kita anut sekarang ini. Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak untuk disempurnakan lagi kepada ajaran-ajaran yang lain. Jadi kalau ada orang yang membuat aturan Islam, aturan-aturan yang lain setelah turunnya Nabi Muhammad yang tidak bersumber kepada Nabi Muhammad, berarti aturan itu tidak boleh kita ikuti. Banyak aturan-aturan yang dibuat oleh orang yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul terakhir, berarti kita harus menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah panutan terakhir bagi kaum muslimin. Nah, anak-anak semua, oleh karena itu kita sekarang ini sebagai seorang muslim harus berpegang teguh kepada dua ini. Di mana kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita bertegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu syahadat la ilaha illallah, kepada aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpecah belah, jangan kita menyatakan bahwa Islam ini, Islam itu, tidak ada. Islam itu hanya satu. Nah, oleh karena itu, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah sebuah pegangan yang tidak boleh kita lepaskan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguhlah kepada kalimat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hayat kita semua. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya, maka dia dakhalal jannah, kata Rasulullah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah dan kita ditempatkan di surga Firdaus yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tetap puasa, semangat puasanya, jangan tergoda dengan yang lainnya karena kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan lupa ada tugas yang harus kalian selesaikan dan tugasnya kalian kirimkan kepada guru kalian, guru agama kalian masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita diberikan kesempatan untuk terus melaksanakan puasa hingga tahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.